Sudah. Sudah, Pak. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, ibu-ibu dan bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang saya hormati, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah udah enggak perlu perkenalan lagi ya, Pak ya. Karena udah 2 minggu lalu udah di sini, Pak. Nah, marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita banyak nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Dan juga kita berharap diberikan nikmat yang paling besar apa itu, Pak? Ketenangan jiwa. Jadi sebenarnya banyak banget nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Sampai kalau misalnya mau dipermisalkan nih, Pak. Mau dipermisalkan, seandainya seluruh manusia itu dikumpulkan pada satu tempat, kemudian mereka dibagi jadi 3 golongan, Pak. Dibagi menjadi 3 golongan, 3 kelompok lah bahasanya gitu. Nah, kelompok yang pertama ini, misalnya diperintahkan untuk mengumpulkan seluruh ranting pohon yang ada di muka bumi ini jadi satu. Akhirnya pergi itu, nyari ranting pohon. Ngumpulin jadi satu. Kelompok yang kedua, Pak, diminta untuk mengumpulkan seluruh air yang ada di muka bumi ini dan dikumpulkan jadi satu. Dan kelompok yang ketiga diminta untuk mengumpulkan seluruh dedaunan yang ada di muka bumi ini kemudian dijadikan satu. Nah, kemudian ranting tadi yang sudah dikumpulkan itu dijadikan sebagai pena. Air yang dikumpulkan itu dijadikan sebagai tinta, Pak. Dan kemudian dedaunan itu dijadikan sebagai kertas, Bu. Kemudian didatangkan salah seorang di antara mereka, ditaruh di depan mereka, kemudian dikucurkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada salah seorang di antara mereka. Kemudian mereka saling menulis, niscaya Pak, Bu, itu nikmat yang Allah berikan kepada salah seorang aja itu gak akan mampu dan gak akan cukup kertas-kertas tadi, gak akan cukup tinta tadi untuk menulis nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada salah seorang manusia. Sampai Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan seandainya jika engkau hendak ingin menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya, niscaya engkau tidak akan mampu untuk menuliskannya. Saking banyaknya, Pak. Tapi kok dalam kehidupan kita sehari-hari misalnya, kayaknya hidup kita kok gitu-gitu aja. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kok kayaknya gitu-gitu aja. Tahu nggak, Pak, alasannya kenapa? Seakan-akan kok kalau kita misalnya hidup biasa kita, Pak, kayaknya kok hidup kita kok nggak ada nikmat-nikmatnya. Ngerasa nggak, Pak? Ngerasa, Pak. Itu karena kita terbiasa. Kita terbiasa, Pak. Setiap hari, Bu, kita bangun pagi rasanya tuh ya seperti hal yang biasa.
Padahal Pak, kalau mau diteliti, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu aja, misalnya penglihatan. Itu mau dibandingkan, Pak, Bu, mau dibandingkan sama kamera iPhone sekarang keluar yang baru berapa, Pak? 16 ya. iPhone 16 Bu yang baru keluar itu mau dibandingkan dengan mata kita, itu niscaya nggak ada apa-apanya iPhone itu. Mau dibandingkan sama HP apa kemarin tuh ada yang katanya bisa sampai ngezoom ngelihat bulan, Pak. Permukaan bulan kelihatan tuh katanya. Dibandingkan dengan mata kita itu nggak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan penglihatan kita itu nggak ada sama sekali perbandingan, nggak bisa dibandingkan. Saking besarnya apa yang diberikan oleh Allah berupa penglihatan. Tapi pertanyaannya adalah kenapa kok kita setiap harinya merasa hal itu suatu yang biasa dan bukan menjadi nikmat? Jawabannya adalah karena kita sudah terbiasa, Pak. Itu berhari-hari terulang, dan kita nggak mau muhasabah diri, nggak mau melihat nikmat Allah secara detail, maka kita nggak tahu betapa nikmatnya penglihatan tersebut. Coba kalau misalnya Pak, Bu, ini nikmat penglihatan nih Pak, diberikan sama orang yang buta dari lahir Pak. Yang diberikan sama orang yang buta dari lahir Bu, nggak bisa ngelihat dari lahir. Tiba-tiba bertahun-tahun berjalan, bertahun-tahun berlalu, setelah 20 tahun tiba-tiba bangun pagi diberikan penglihatan, bisa ngelihat Pak. Itu nikmatnya betapa besarnya itu. Mungkin dia nangis 7 hari 7 malam buta lagi ya karena nangis kebanyakan misalnya. Kayak Nabi siapa? Bapaknya Nabi Yusuf kan. Bukan buta tapi matanya tuh jadi sedikit kena penyakit gara-gara sering nangis ketika kehilangan Nabi Yusuf. Itu semua karena kita terbiasa, Pak. Kita melihat deh, 100 tahun yang lalu. 100 tahun yang lalu, kalau Bapak ngomong sama orang 100 tahun yang lalu nih, gak usah lama-lama, 100 tahun yang lalu, ngomong sama orang 100 tahun yang lalu, di zaman saya nih, nanti akan zaman di mana seseorang dari Indonesia, Purbalingga, Pengadegan, bisa ngomong sama orang dari Turki, dari Spanyol, dari Amerika, secara langsung. Mereka pasti ngomong apa? Mustahil. Gak mungkin, gak masuk akal. Bagaimana caranya kita bisa ngomong, jaraknya jauh, kita bisa langsung ngomong. Itu baru ngomong Pak, belum video. Sekarang udah bisa video call nggak? Udah bisa langsung lihat secara langsung. Itu orang 100 tahun yang lalu itu seakan-akan kalau ada hal seperti itu, mungkin mereka nganggapnya mukjizat Pak. Mukjizat Bu. Tapi apa yang terjadi sekarang? Udah ada handphone, kita bisa telepon saudara kita yang jauh. Kalau kangen kita bisa video call. Tapi apa yang kita rasakan sekarang? Biasa aja atau menakjubkan, Pak? Biasa aja. Kenapa? Karena kita terbiasa. Maka dari itu, Pak, kenapa di setiap ceramah, seorang penceramah itu selalu mengingatkan untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang diberikan kepada kita. Karena itu mau mengajak kita selalu bermuhasabah, melihat diri kita, introspeksi terhadap diri kita, bahwasanya di sana banyak nikmat yang telah Allah berikan. Makanya kalau 100 tahun lalu tuh nggak seakan-akan mustahil Pak. Ada sebuah kisah lagi nih. Jadi ada ulama namanya, sebentar saya agak lupa karena bahasa Arab ya Pak. Beliau itu ulama namanya Ahmad At-Turmunani Al-Halabi. Beliau itu orang dari Halab. Halab itu bahasa Arab Pak. Kalau kita itu bahasanya Aleppo. Aleppo itu dari mana Pak? Dari Suriah. Beliau ini ternyata dapat kesempatan untuk sekolah di Al-Azhar Pak. Akhirnya sekolah di Al-Azhar itu selama 13 tahun. Biasa ya Pak, 13 tahun orang belajar lama-lama gak ada masalah. Tapi yang luar biasanya adalah apa Pak? Zaman dahulu gak ada yang namanya telepon, gak ada yang namanya internet. Bagaimana caranya keluarganya untuk menghubungi dan memberikan kabar kepada si Syekh tadi? Caranya adalah dengan menuliskan surat.
nggak ada telepon, Pak. Akhirnya surat ditulis, tapi hebatnya beliau adalah setiap surat yang datang itu nggak ada yang pernah dibuka selama 13 tahun. Surat datang, Bu, diambil, disimpan. Surat datang, diambil, disimpan. Selama 13 tahun suratnya nggak ada yang dibuka. Kalau menurut kita mah ini anak durhaka ya, Pak. Durhaka ini, anak orang dikirim orang tua kok nggak dibaca. Tapi ada maksud lain, Pak. Setelah 13 tahun belajar, menyelesaikan pendidikannya, dibuka satu persatu. Setelah dibuka, ternyata ada salah satu di antara kerabatnya yang meninggal. Salah satu di antara kerabatnya yang menikah. Dan ternyata dibuka, ternyata ibunya juga pernah meninggal. Ketika dibuka semua dan dibaca kabarnya semua, dia ngomong, kalau seandainya aku buka surat ini di masa aku sedang menuntut ilmu, niscaya aku akan terpotong dari yang namanya menuntut ilmu. Saya akan pergi ke negeri saya dan saya akan meninggalkan yang namanya menuntut ilmu. Bayangkan. Coba zaman sekarang, wah udah langsung ditelepon sama orang tua, nggak diangkat, durhaka. Video call setiap jam gitu kan bisa. Nah ini adalah mau menandakan bahwasanya belum lama ada di sana orang yang menganggap bahwasanya kita bisa berbicara jarak jauh dengan orang yang berada di jarak yang sangat jauh, bisa berbicara secara langsung, yang menurut mereka itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Maka ini kenapa terjadi dan kita nggak melihat ini sebagai nikmat karena kita terbiasa, Pak. Maka dari itu, marilah kita sama selalu memuji Allah dan bermuhasabah diri, melihat ke dalam diri kita bahwasanya banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Pembukaan ini, Pak, ini pembukaan, belum masuk. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat beliau, para istri-istri beliau, para sahabat beliau dan para pengikutnya yang senantiasa thiqah mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. 2 minggu lalu kita membahas tentang apa, Bu? Membahas tentang bahwasanya ibadah yang terbaik itu dilihat dari kualitas dan bukan tentang kuantitas. Kita udah berbicara tentang perang Tabuk, kemudian di sana ada kisah para sahabat yang menginfakkan hartanya dan para sahabat itu setuju bahwasanya apa yang diinfakkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, menginfakkan seluruh hartanya itu menjadi infak yang terbaik ketika itu. Cuman setelah itu, Pak, ada sebuah pertanyaan akhirnya. Dan ini belum selesai. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya menjadikan ibadah kita itu berkualitas. Maka kalau saya yang meneliti, Pak, itu sebenarnya cuma butuh 2 hal. Cuma butuh dua hal, Pak. Yang satu, pertama, dalam setiap kita melakukan ibadah, agar ibadah kita itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya yang pertama itu adalah ikhlas. Beribadah hanya untuk menginginkan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Soalnya kalau orang nggak ikhlas, orang nggak niatkan ibadah dia itu untuk Allah Subhanahu wa taala, itu nggak ada sama sekali di sisi Allah itu sebagai pahala, Pak. Nggak bakal dihitung, Bu. Sampai dikatakan kalau dalam Al-Quran ini, dalam surat Al-Baqarah nih, Bu, Pak, itu diibaratkan bagaikan batu yang licin, kemudian kejatuhan sama debu, kemudian datang angin, debunya hilang, batunya licin lagi. Ayat Al-Qur'annya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian, infak-infak kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang disedekahi. Kadang kan kita kalau ngasih orang ya, Pak, ntar baru ngasih, ini saya kasih sama kamu motor. Wah, besar banget nih. Mantep nih. Akhirnya nggak lama, 2 minggu kemudian didatengin lagi, gimana motornya?
Sebulan kemudian gimana motornya, terus ditanyain. Itu ada yang namanya pengungkitan, Pak. Seakan-akan dia mau mengatakan kepada orang yang dikasih, nih loh saya yang ngasih sama kamu. Ini Pak, sodakohnya bakal batal, gak bakal diterima, gak bakal ditaruh sebagai pahala di sisi Allah. Lanjut ayatnya, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Bagaikan orang yang menginfakkan hartanya maunya apa? Untuk dilihat, ria apa? Untuk dilihat oleh manusia. Famathaluhu kamathali Sofwan, maka permisalan orang-orang seperti ini yang infak tadi ngungkit-ngungkit, yang infak tadi cuma untuk dilihat manusia, permisalan mereka itu bagaikan batu kali yang licin, Pak. Datang kepada famasalu kamathali Sofwanin alaihi turab, datang debu. Debu itu diibaratkan dalam Al-Qur'an sebagai sodakohnya dia. Sodakohnya itu diibaratkan sebagai debu. Datang ke batu yang licin ini, yang punyanya manusia ini, batu licin ini, datang debu. Famatalu kamathil sofwanin alaihi turabu fa asabahu wabilun. Datang kemudian angin yang kencang, debunya terbang, sisanya tinggal orang tadi, tinggal batu tadi. Amalannya semuanya habis, Pak. Nah, ini permisalan bagi orang yang kalau dia berinfak, kalau dia beramal tapi tidak niatnya ikhlas kepada Allah. Ini untuk orang muslim, Pak. Bagaimana untuk orang, mohon maaf, non-muslim? Orang kafir misalnya, orang non-muslim. Orang muslim beribadah, bukan beribadah, beramal soleh, Pak. Ini kemarin ya, saya kan ngikutin berita juga ya, Pak. Kemarin kan sempat viral waktu Idul Adha. Ada seorang influencer. Influencer itu kayak artis tapi di media sosial, Pak. Itu pas Idul Adha, Pak. Dia, saya nggak mau nyebutin nama ya, Pak. Jadi nggak perlu nyebutin nama. Dia berkurban dengan 2 buah sapi, dan sapinya ini bukan main-main, Pak. Sapi limosin. Setiap satuan sapinya itu beratnya kurang lebih 1,2 ton. Datang ke masjid, bawa sapi 2 ton, sapi limusin, dikurbankan, niatnya untuk kurban. Sampai salah satu sapinya itu dijadikan sebagai iklan, ditaruh di apa namanya, kayak ditato ataupun digambar tuh, gambar Bitcoin. Ini ketahuan kan ya. Uang kripto. Dibawa, Pak. Coba orang muslim aja sendiri mungkin eman-eman, saya mau kurban 2 sapi, uang satu sapi aja dibuat berapa orang? 7 orang, itu aja kesulitan dimintainnya sama petugas masjid ya, Pak. Ini infakin, taruh kurban 2 buah sapi, Pak. Bayangkan orang non-muslim. Gak berhenti di situ, ada lagi influencer lain. Bukan cuma sapi, Pak. Onta. Bapak bayangin onta, dikurbanin onta. Jangankan gak perlu dikurbanin deh, Bu. Ontanya dibawa ke sini. Nih saya yang datang bukan cuma orang daerah Pengadegan, mungkin dari Dauhan semua datang, Bu. Dari kota datang buat ngelihat onta. Lah ini dikurbanin. Gak ada di Indonesia, sampai itu didatangkan dari luar negeri buat dikurbanin di Indonesia, dan yang kurban bukan seorang muslim. Siapa yang berkurban? Non muslim. Pertanyaannya, amalan yang dia lakukan, apakah niatnya karena Allah Subhanahu wa taala? Ya enggak mungkin. Niatnya karena apa? Ingin dilihat manusia, ingin ditambah followernya, ingin mendapatkan pujian-pujian daripada manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan itu di dunia, tapi adapun di akhirat apa yang dia dapatkan? Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami datangkan nanti di akhirat amalan-amalan yang pernah mereka lakukan, kami datangkan, ditunjukkan kepada mereka ketika mereka melihat, wah, amalan saya banyak. Tapi setelah bangga, Allah Subhanahu wa taala hapus, tendang. Sakit hati, Pak. Itu sakit hatinya bukan main, Pak. Ini ibarat ya, Pak. Ada orang
Ibarat nih Bu, ada orang yang mau daftar ke universitas yang bagus. Dua orang Pak. Yang pertama, ini orangnya nggak pernah, pokoknya saya mau daftar baik lah, daftar aja lah. Udah dia nggak nyiapin, belajar juga ya, cuman buka buku dikit 5 menit, habis itu main HP. Ujian, ketika ujian nulis, pas datang pemberitahuan lulus, dia nggak lulus. Kira-kira sedih nggak Pak? Sedih dikit-dikit. Sisanya Pak, oh ya orang saya nggak, ya kalau nggak ditanya, kalau kamu nggak lulus gimana? Ya nggak apa-apa, orang saya juga nggak nyiapin. Nah, orang yang kedua Pak, dia nyiapin dengan benar-benarnya, dengan sebenar-benarnya. Belajar siang malam, tidurnya sedikit Pak, buka buku, buka buku, buka buku. Pas masa ujian, dia nulis dengan baik, tapi ketika muncul pemberitahuan, dia tidak diterima atau diterima Pak. Pertama diterima dulu. Ini ada kasus nih, sebenarnya saya maunya universitas, tapi ada kasus yang asli itu CPNS misalnya. Keterima Pak, namanya keluar, misalnya saya yang rajin ini misalnya. Keluar namanya Sirojudin Munir, saya seneng Pak. Bukan main senengnya, mungkin semalaman itu munculnya habis Isa. Habis Isa muncul pengumuman. Si Fulan, kamu nih orang yang tadi ngelakuin ujian yang bagus, lulus, namanya muncul. Itu semalaman Pak nggak bisa tidur, saking senengnya. Lanjutnya, ketika bangun pagi mau ngecek ulang, ternyata namanya sudah tidak ada. Bayangkan Pak, kalau misalnya dari awal tadi udah langsung ngomong bahwasannya dia nggak keterima, itu mungkin sedih, tapi nggak sesedih ketika dia dapetin namanya, besoknya ternyata namanya terhapus Pak. Salah input ngomongnya, padahal mah ada orang dalam misalnya. Sedih nggak Pak? Sedih banget itu pasti. Berlipat-lipat sedihnya. Nah begitu juga ketika azab yang ataupun penderitaan yang Allah ingin berikan kepada orang-orang yang berbuat riya, kepada orang-orang selain muslim yang beramal baik di dunia. Begitu nanti digambarkan sebagaimana yang digambarkan Al-Quran, akan didatangkan amalannya. Bagus, mantep. Mereka udah, wah saya bakal masuk surga nih dengan amalan ini. Tapi ternyata ketika mereka bangga, ketika mereka yakin, tendang, hapus, amalannya hilang. Sedihnya bukan main. Sebelum masuk neraka aja sedihnya bukan main. Kenapa? Karena ada harapan yang dimunculkan. Manusia nih Pak, manusia itu hidup dengan harapan. Tapi harapan juga bisa membuat mereka mati. Ini sebenarnya nggak saya tulis nih, cuman kok tiba-tiba saya ada suatu hal yang mau ingin saya omongkan gitu. Jadi Pak, ada orang yang terdampar di sebuah pulau. Saya pernah baca nama pulaunya itu Auckland. Auckland itu nama suatu pulau, dia di antara jajaran pulau namanya benua, ada namanya Polynesia. Jadi kan ada benua Asia, ada benua Afrika, ada benua Amerika, ada namanya benua Polynesia. Nah itu biasanya negaranya kecil-kecil Pak. Saya itu suka buka ini kadang, buka Google, bukan Google Map, namanya Google Earth. Jadi kayak bumi, ntar kita bisa ngeliat tuh Pak. Nah ada orang terdampar Pak. Kelompok yang pertama terdampar 5 orang. Dan kelompok yang kedua terdampar 25 orang. Jadi ini pulaunya besar, kelompok pertama nih terdampar di sebelah sini, kelompok kedua tuh di ujung sebelahnya. Dan keduanya itu nggak saling tahu, kelompok ini nggak saling tahu bahwasanya ada kelompok yang lain yang terdampar. Tapi Pak, sampai diselamatkan, yang 5 orang ini semuanya masih hidup. Yang 25 orang ini Pak, sampai diselamatkan sisanya tinggal 3 orang. Pertanyaannya adalah kenapa? Jawabannya adalah orang yang 5 ini ketika sampai di pulau dan dia terdampar, mereka langsung menghapuskan yang namanya harapan bahwasanya mereka akan ditolong secepatnya. Apa yang mereka buat? Ambil barang-barang yang ada, dibuat pemukiman yang bagus, bisa mereka tinggal di sana. Mereka makannya setiap hari ini Pak, singa laut. Karena di pulau itu
Populasi singa laut sangat besar. Nah, kelompok yang kedua, pemimpinnya itu, dia itu nggak ngarahin para awak kapalnya untuk menghilangkan harapan. Tapi apa? Mereka ngambil barang seadanya dari kapal, akhirnya kapalnya tenggelam. Ketika sampai di pulau, mereka masih ada harapan bahwasanya saya ini akan cepat ditolong. Makanya sampai akhir bulan, mereka itu sampai 11 Maret, di akhir bulan Maret mereka mati 10 orang gara-gara harapan. Sampai akhir gara-gara harapan sisa tinggal 3 orang. Ini sebagai ini aja ya Pak ya, selingan. Sebenarnya bukan, saya nggak nulis di dalam ini, cuman tiba-tiba seperti itu. Jadi harapan itu bisa membuat orang hidup, tapi juga bisa membuat orang cepat mati Pak. Makanya kenapa kita diperintahkan oleh Allah, harapan kita satu-satunya kita ikatkan kepada siapa Pak? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika harapan yang kita ikatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, maka niscaya hidup kita semuanya akan tenang dan akan Allah arahkan kepada arah yang terbaik bagi diri kita. Lanjut, ini kenapa kesini nih? Tentang harapan sih tadi ya, tentang amalan yang ditampakkan. Lanjut, itu yang pertama Pak. Syaratnya adalah yang pertama ikhlas. Makanya pernah Zakir Naik, tahu Pak dokter Zakir Naik? Yang kemarin itu kasusnya ditolak di Malang tuh Pak. Oke, ditolak di Malang sama beberapa anggota masyarakat, lembaga masyarakat seperti itu. Beliau ini pernah ditanya dalam sebuah seminarnya sama orang. Ditanya seperti ini. Bukankah Tuhanmu, Tuhan orang Islam itu maha adil? Betul, kata Zakir Naik. Bukankah bentuk keadilan itu harusnya menyamaratakan terhadap semua ciptaannya? Oke, lanjutkan. Terus dia ngomong gini, tapi mengapa kok orang muslim yang dia itu bermaksiat dan dia itu selalu menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mau nggak mau dia nanti di akhirat walaupun diazab dulu tetap nanti masuk surga. Itu akidah seorang muslim seperti itu Pak. Walaupun misalnya dia nanti diazab dulu di neraka, tapi dia tidak akan kekal, dia akan pergi ke surga. Tapi mengapa kalau ada orang non muslim Pak Bu, ada orang non muslim, dia itu beramal soleh, di dunianya selalu beramal yang baik, dan mungkin gak pernah melakukan perbuatan maksiat bagi seorang muslim, gak pernah melakukan perbuatan yang dilarang di dalam Islam, tapi kenapa kok dia tetap masuk surga, masuk neraka dan kekal di dalamnya selama-lamanya? Apa jawaban Dr. Zakir Naik? Jawabannya dikasih permisalan Pak. Ngomong ke orang tadi, misal kamu pernah mendaftar ke universitas. Kamu tahu tata cara mendaftar di universitas? Tahu, kata dia. Kira-kira kalau universitas itu membuka pendaftaran, kemudian kamu tidak mendaftarkan nama kamu di universitas. Kemudian datanglah waktu untuk ujian masuk, Pak. Akhirnya dia persiapan, dia bagus, datang ke tempat ujian. Di tempat ujian dia ngerjain ujiannya Pak. Dan dia yakin bahwasanya semua jawabannya itu benar. Gak ada yang salah. Tapi pas muncul jawaban, pas muncul pemberitahuan bahwasanya siapa yang lulus, nama dia tidak ada. Jawabannya, pertanyaannya adalah kenapa? Kenapa Pak? Karena dia tidak mendaftar. Begitu juga seorang muslim dan dalam agama Islam. Orang non-muslim yang dia itu tidak mau masuk Islam, walaupun segala amalannya baik, walaupun seluruh amalannya di dunia ini tidak ada yang menyelisihi larangan-larangan dalam Islam, tapi selama dia tidak mendaftar, maka namanya gak akan ada di dalam surga. Kenapa? Karena tidak mendaftar. Berbeda halnya dengan mahasiswa yang lain. Mungkin jawabannya itu enggak ada yang benar, ataupun jawabannya itu ternyata kurang benernya banyak. Tapi dia diterima di dalam universitas. Kenapa? Karena dia sudah mendaftar.
Jawaban akal yang sangat bagus. Maka yang pertama tadi adalah bagaimana caranya agar amal kita diterima terlebih dulu. Kedua, untuk menjadikan amalan kita menjadi amalan yang sangat berkualitas adalah yang kedua itu adalah dibutuhkan yang namanya pengorbanan. Semakin besar pengorbanan, semakin baik amalan dan semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya deh bapak-bapak sama ibu yang di sini. Itu sangat berbeda, Bu, Pak. Bagi orang yang tinggal di sekitar sini datang ke masjid sama orang yang tinggalnya misalnya di desa seberang. Bela-belain datang ke sini, lewatin sawah yang gelap, lewatin jalanan, kemudian sampai datang ke sini. Itu pahalanya lebih banyak mana? Orang yang jauh. Kenapa, Pak? Karena pengorbanannya lebih besar dibandingkan orang yang dekat datang ke sini. Sampai orang yang dekat datang ke sini itu juga pahalanya besar, sangat besar, lebih besar dibandingkan orang yang nggak datang. Kenapa? Karena mau mengorbankan waktunya, karena mau mengorbankan dirinya untuk datang di sini dalam rangka apa? Thalabul ilmi, menuntut ilmu. Makanya banyak dalil, banyak banget Pak. Ini kalau kita mau ngomong sampai jam 10 mungkin bisa. Tentang bagaimana pengorbanan menjadikan orang tersebut tingkatannya menjadi tingkatan yang tinggi. Pengorbanan menjadikan orang tersebut mulianya bukan main. Misalnya Pak, tahu Nabi Muhammad SAW Pak Bu? Tahu lah, kalau nggak tahu bahaya ini. Nabi Muhammad SAW itu dianggap sebagai makhluk terbaik Pak. Bukan manusia terbaik, makhluk terbaik, ngalahkan para malaikat. Percaya nggak Pak? Karena begitu memang pada dasarnya. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa Nabi Muhammad SAW menjadi makhluk terbaik? Apa jawabannya Pak? Karena pengorbanannya yang sangat besar terhadap agama ini. Dalilnya mana? Kita balik lagi ke sirah nih. Kemarin sirah perang Tabuk, sekarang sirah lagi. Nabi Muhammad berdakwah di Mekah dan ternyata tidak berhasil. Dalam artian apa? Kaum Quraisy ketika itu menyakiti beliau. Yang pertama dimulai cuma dari ucapan, menyakiti secara ucapan aja, tapi nggak lama menyakiti secara fisik. Walaupun bukan Nabi, fisiknya siapa? Para sahabat. Akhirnya karena tekanan yang sangat kuat dari Quraisy dan Rasulullah menyangka bahwasanya saya harus mencari umat dakwah yang lain, yang bisa saya dakwahi yang lain. Akhirnya nyari suaka kemana Pak? Ke Taif. Taif itu jaraknya dari Mekah ketika itu 100 km. Mungkin kalau bapak udah ada yang umroh, udah ada yang pernah haji, mungkin pernah juga ziarah ke Taif ya. Datang Pak ke Taif. Kenapa ke Taif? Karena di sana banyak keluarganya. Keluarga dari bapaknya beliau, bapaknya Nabi Muhammad SAW. Paman-pamannya itu di sana. Sampai di sana, apa yang terjadi Pak? Siksaan lebih besar diberikan oleh orang Taif dibandingkan orang Quraisy. Kenapa? Karena orang Quraisy, kaum musyrik Quraisy ketika itu nggak ada yang berani menyakiti fisiknya Nabi. Tapi sampai ke Taif dengan harapan yang kuat, Rasulullah SAW datang ke Taif mendakwahkan mereka untuk masuk Islam dan membantu dakwahnya Nabi Muhammad SAW, tapi ditolak secara mentah-mentah. Bukan hanya ditolak secara mentah-mentah, Pak, tapi meminta orang-orang yang bodoh, anak-anak kecil untuk berbaris di jalannya Nabi Muhammad SAW, kemudian menimpukinya dengan batu. Sampai dikatakan dalam riwayat, sampai salah satu kaki dari Nabi Muhammad SAW yang mulia itu berdarah. Akhirnya pergi ketika Nabi Muhammad SAW kesakitan, datanglah ke sebuah kebun kurma. Duduk di situ, gak lama apa yang datang Pak setelah itu? Malaikat gunung. Ada yang mengatakan malaikat Jibril. Datang atas izin Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Nabi Muhammad SAW mengatakan seperti ini. Jika engkau menghendaki wahai Nabi,
Niscaya aku bisa mengangkat gunung Ahbasyain. Jadi ada gunung namanya Ahbasyain, Pak. Gunung Ahbasyain ini saya angkat, saya balikan, saya timpa ke Taif, hancur lebur sebagaimana hancurnya kaum Nabi Lut. Di sini Pak, mau menunjukkan betapa Nabi Muhammad SAW itu makhluk yang mulia. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Jawabannya adalah saya nggak mengizinkan. Kemudian berdoa Pak, Allahumma hdini qaumi fa innahum la ya'lamun. Bayangkan Pak, disakiti, dilemparin, tapi nggak mau bales. Dibalasnya malah dengan doa Allahumma hdini qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui tentang risalahku, tidak mengetahui tentang agamaku, bahwasanya Islam itu adalah agama yang benar. Satu, Pak. Nih. Ini kalau mau tentang pengorbanan Nabi Muhammad semuanya pengorbanan, Pak. Ini bisa satu sirah kita bahas gitu. Tapi saya mau ngambil yang penting-penting saja. Ini satu Nabi Muhammad SAW. Kedua, pas masa hijrah. Pas masa hijrah, Nabi Muhammad SAW hijrah dengan sembunyi-bunyi. Ini sebenarnya ada hikmah besar banget, Pak. Kenapa? Karena ketika hijrah, ada nggak sahabat yang hijrah secara terang-terangan? Ada nggak, Pak? Siapa? Umar bin Khattab, Pak. Umar bin Khattab tuh orangnya besar, Pak. Tinggi, besar, kuat. Sampai dikatakan Umar bin Khattab dulu premannya Pasar Ukaz namanya. Jadi di pasar itu tuh sering ngadain gulat, Pak. Gak ada yang bisa ngalahin Umar bin Khattab. Tapi diriwayatkan katanya ada cuma satu orang yang bisa ngalahin Umar bin Khattab. Siapa itu? Khalid bin Walid. Wah, ini sama juga ini. Bukan main ini jagoannya. Umar bin Khattab ketika masuk Islam dan dapat perintah Nabi Muhammad SAW untuk hijrah, Umar bin Khattab ngomong terang-terangan di depan kafir Quraisy. Siapa yang mau istrinya jadi janda? Siapa yang mau anaknya jadi yatim? Falhikni bihadzal wadi, biwara'il wadi. Maka temuilah aku di balik lembah ini. Kita duel. Tantang Pak satu-satu. Kafir Quraisy nggak ada yang berani. Hijrah Pak terang-terangan. Saking beraninya Umar bin Khattab. Dan nggak ada orang dari kafir Quraisy satu pun yang berani menghalangi beliau. Akhirnya hijrah ke Madinah. Tapi Nabi Muhammad SAW hijrahnya secara sembunyi. Pertanyaannya adalah Pak, ini kalau saya kasih pertanyaan nih, kuis nih Pak. Pertanyaannya adalah, apakah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu lebih berani dibandingkan Nabi Muhammad SAW? Sehingga Nabi Muhammad SAW itu hijrahnya ngumpet-ngumpet Pak, Bu. Apakah lebih berani? Jawabannya tidak. Lantas mengapa Nabi Muhammad SAW kalau bukan lebih berani daripada Umar bin Khattab, kok hijrahnya sembunyi-sembunyi? Nabi Muhammad Pak diriwayatkan pernah suatu ketika di Mekah itu datang suara yang kencengnya bukan main. Para orang-orang di Mekah itu ketika itu kaget kan. Nabi Muhammad keluar, bukan di Mekah, di Madinah. Kaget orang, para sahabat akhirnya keluar nyari apa? Tiba-tiba nggak lama datang dari kegelapan, gelap gulita, memakai pakaian yang siap untuk melawan orang dan kuda yang gagah. Ternyata setelah mendekat yang keluar itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Ketika datang suara yang besar, para sahabat pada takut. Nabi Muhammad yang pertama kali keluar nyamperin, apa tuh suaranya? Sedangkan yang lainnya masih bingung, apa ini, apa ini? Nabi Muhammad langsung samperin, Bang. Ini menandakan Nabi Muhammad itu sangat-sangat berani. Tapi pertanyaannya adalah kenapa hijrahnya ngumpet-ngumpet? Hikmahnya adalah Pak, dikatakan oleh Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Fikih Sirah. Jadi Fikih Sirah itu kitab tentang sirah, tapi nanti mau diambil hukum-hukum kenapa kok seperti ini, kenapa kok seperti ini gitu. Hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW hijrahnya ngumpet-ngumpet, maksudnya adalah agar
mengajarkan kepada umatnya bahwasanya segala sesuatu itu butuh proses dan segala sesuatu itu dalam proses itu butuh yang namanya pengorbanan. Makanya apa yang terjadi dengan Nabi Muhammad SAW ketika hijrah? Diikutin sama kafir Quraisy. Akhirnya ngumpet di Goa Sur, Pak. Goa Sur itu kecil nih, bukan main, Pak. Masuk ke dalam gua, nginep sehari, 3 hari gitu, ketika itu dikatakan. Kemudian lanjut lagi, jalan jauh berdua doang dengan Abu Bakar As-Siddiq, ditemani oleh Abdullah bin Uraikid yang ketika itu masih kafir tapi menjadi sebagai petunjuk jalan. Nah, pengorbanan Nabi dalam hal ini, dan banyak lagi kalau kita baca sirah, pengorbanan yang sangat besar untuk agama ini, dan keinginannya beliau untuk menjadikan umatnya itu menjadi umat yang selamat, berupa kasih sayang beliau terhadap umatnya, menjadikan beliau sebagai makhluk yang paling mulia. Ini siapa, Pak? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengorbanan memberikan tingkatan yang tinggi di sisi Allah. Ada lagi nggak yang lain? Mungkin ngomongnya, Ustadz, ini mah Nabi. Oke, kita cari yang lain yang bukan Nabi. Ada, Pak. Setelah Nabi, kemudian para Nabi yang lain, kemudian para malaikat, ada manusia yang baik. Yang terbaik selain Nabi, selain para Nabi, selain malaikat, dan selain Nabi Muhammad SAW. Siapakah itu? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau Bapak belajar tentang akidah, nanti ada urutan manusia terbaik. Abu Bakar As-Siddiq itu dikatakan walaupun ada sedikit khilaf antara siapa yang baik, antara malaikat ataukah Abu Bakar, ataukah Abu Bakar atau malaikat. Abu Bakar As-Siddiq menjadi manusia yang terbaik. Pertanyaannya adalah kenapa? Jawabannya sama. Karena pengorbanan yang begitu besar. Mana pengorbanannya? Bapak tahu ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW, Pak, dibawa Isra itu dibawa dari Mekah menuju ke Al-Quds yang sekarang tuh yang dikuasai oleh Israel alaihim. Kemudian setelah itu dibawa ke langit Sidratul Muntaha. Kemudian ketika balik dari Isra Mi'raj, singkat cerita, balik ketika dari Isra Mi'raj mengabarkan kaumnya, mengabarkan kaum Quraisy. Apa yang dikatakan oleh kaum Quraisy? Diketawain, Pak. Diejek, dianggap gila. Gak berhenti di situ, mau buat tambah sakit lagi. Sekarang nih saya mau pergi ke sahabatnya yang paling dekat, biar sahabatnya itu mikir dan menjauhi Nabi Muhammad. Datang ke sahabat yang paling dekat, siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq. Datang ke Abu Bakar As-Siddiq, nyeritain dengan sambil mengejek, mengolok-olok, nyeritain, itu loh temanmu Muhammad, katanya ngomong dia dalam semalam bisa pergi dari Mekah ke Palestina, kemudian lanjut ke langit ketujuh dalam semalam. Kata Abu Bakar As-Siddiq apa? Kalau misalnya dia mengabarkan suatu hal yang lebih besar daripada itu, dan lebih menakjubkan daripada itu, dan lebih tidak masuk akal menurut kalian lebih daripada itu, niscaya aku akan percaya. Bayangkan, Pak, satu nih Umar Abu Bakar As-Siddiq. Balik lagi kita ke hijrah. Yang nemenin Nabi Muhammad hijrah secara sembunyi-sembunyi, siapa itu, Pak? Abu Bakar As-Siddiq. Dikatakan dalam riwayat ketika masuk ke dalam gua Tur, Pak. Itu di dalam gua ada lubang-lubang, Pak. Dan lubang itu menjadi sarang kalajengking. Maka diriwayatkan bahwasanya ketika melihat lubang-lubang itu karena kecintaan Abu Bakar As-Siddiq dan sayangnya Abu Bakar As-Siddiq terhadap Nabi Muhammad SAW, lubang itu ditutup satu-satu. Pakaiannya sobek buat nyumpel setiap lubang yang ada di dalam gua. Tapi ternyata pakaiannya itu tidak cukup untuk menutup semua lubang. Masih ada 2 lubang yang tersisa. Akhir ditutup dengan apa, Pak? Dengan tangan. Saking nggak maunya Nabi Muhammad SAW tersakiti. Pengorbanan inilah yang diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, bukan di sini, dan banyak di kisah yang lainnya tentang Abu Bakar As-Siddiq. Pengorbanan inilah yang sangat besar diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, menjadikan beliau sebagai makhluk yang mulia. Kenapa? Karena beliau selalu menemani seorang makhluk yang paling mulia. Maka beliau menjadi manusia yang paling mulia setelah Nabi dan para Nabi.
Pengorbanan, Pak. Bisa. Kita kopas. Jadi, pas nih. Sebenarnya masih banyak kisah yang lainnya, karena pengorbanan itu banyak kisahnya, Pak. Jadi kita ambil kesimpulan aja. Untuk seseorang itu sampai dan mendapatkan ibadah yang penuh dengan kualitas, maka dibutuhkan pertama ikhlas dan niat ridho hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat untuk diterimanya amal. Setelah amalnya diterima, maka yang kedua itu adalah pengorbanan kita terhadap agama kita. Semakin besar pengorbanan kita terhadap agama kita, niscaya semakin tinggi derajat kita di sisi Allah, semakin besar pula pahala yang nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Maka dari itu, Pak, marilah inilah yang menjadikan mengapa misalnya kok di sini diadakan yang namanya pengajian, kemudian ada yang orang yang mengurus ngaji, mungkin itu tidak mendapatkan gaji dan sebagainya, tapi dengan ikhlas mau mengumpulkan manusia di sini, mau mengumpulkan bapak-bapak dan ibu sekalian untuk saling mengaji. Niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, pengorbanannya bukan main, Pak. Maka kita berharap untuk yang mengadakan ini dan bapak-bapak yang datang dari rumahnya mau melangkahkan kakinya dianggap sebagai pengorbanan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Maka dari itu, marilah kita sama-sama selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan hambanya yang selalu ikhlas dalam beramal dan selalu siap berkorban untuk agamanya, siap berkorban untuk mendapatkan segala kebaikan agar kita nanti dan kita berharap untuk bersama-sama dikumpulkan nanti di akhirat bersama orang-orang yang beramal dengan penuh pengorbanan. Siapa itu? Para nabi, para orang-orang yang jujur, as-siddiqin, wal anbiya, was salihin, dan para nabi dan para orang-orang salih. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf karena sudah masuk isya, maka bijaknya adalah tidak melanjutkan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wal akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.